Halo teman-teman yang sudah bergabung. Kita tunggu dulu yang lain ya. Halo Bunda Merina. Halo Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bun, kita tunggu sebentar ya untuk mungkin ada yang belum bergabung. Iya, siap. Baik, terima kasih Bunda. Sepertinya Bunda Anti sudah bergabung. Teman-teman yang lain juga ada beberapa yang bergabung. Kita tunggu 5 menit lagi ya Bunda Merina. Iya, siap. Terima kasih Bunda. Halo teman-teman yang udah bergabung. Udah banyak nih, lumayan Bunda Merina. Iya, lumayan ya. Tuh, halo. Ada Edzko Jateng juga. Ada Kak Anggri, ada Kak Rizkita, halo. Halo teman-teman yang lain. Wah, banyak banget nih. Sambil kita nunggu, kita ngobrol-ngobrol ya. Boleh, yuk. Oke, sebentar nih. Kayaknya Bunda Julianti sudah masuk juga nih. Sebentar. Oke, halo Bunda. Biar blow up. Ada dari Kak Alnodi Baby Spa. Kayaknya ini Bunda Ino nih. Halo Bunda Anti. Halo Bunda, Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Ini lagi kotak-katik backgroundnya nih kayaknya. Sama nih Bun, saya juga kepencet kayaknya. Pengen ganti background ternyata tidak bisa. Iya, harus dari awal kayaknya Bun. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Bunda. Salam Bunda Halo Bunda Tria. Anti. Dari Parpol Mataram tuh, dari Lombok ada. Pada Dari jauh-jauh ya. Delia Treatment, iya. Jauh-jauh. Luar biasa, Luar sahabat Expo. biasa. Halo, apa kabar Bunda Merina? Baik, Alhamdulillah. Salam kenal ya Bunda. Iya, salam kenal juga. Kenalan dulu ya Bun, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Nah, Kak Bunda, saya Sylvia dari Bandung. Oh, dari Bandung juga. Iya, dari Bandung. Bunda Merina juga dari Bandung ya? Iya, sama. Bandungnya di mana, Mbak Bun? Saya di Bale Endah, Oh, Bale. Kabupaten Bandung. Iya. Saya juga sama sih kabupaten, cuman kabupatennya kabupaten sini Marga Asih, bukan Bale Endah, Oh, jauh Marga Bale. Asih. Iya, sering dengar Kak ini apa namanya? Sering dengar nama Kak Merina nih, Baby Talk ya, kalau nggak salah ya, Oh Baby iya Spa-nya. betul. Wah, iya, udah terkenal nih Bu di Bandung. Oh, alhamdulillah. Masya Allah.
Udah banyak yang bergabung nih. Oke, halo Iya. semuanya. Saya sapa dulu ya. Wah, suami Bunda saya Atia. bergabung. Wah, siapa tuh namanya tuh? Tuh santri tuh. Wah, si Bapak Ihsan kepo ini ya. Ihsanri. Oh ya. Halo Pak Ihsan, apa kabar? Salam kenal dari Bandung juga nih. Bunda Anti sehat, Bunda Anti. Alhamdulillah sayang, sehat. Ini 3 tahun nggak ketemu Bunda Anti nih. ya ampun kangen Terakhir ya. waktu pelatihan, iya semangat banget lihat Bunda Anti tuh positive vibes terus. Iya betul Alhamdulillah, benar. Merina juga bisa pasti. Positifnya juga nular ya Bun ya, meskipun nggak ketemu langsung nih. Iya nih udah lama banget ketemu. Terakhir berarti ketemu pas pelatihan 2018 ya Bun ya. 2018 ya. Iya di Ardan Masya Hotel. Allah. Iya. Berarti kamu udah buka baby spa udah berapa tahun sayang? Pokoknya sebulan dari pelatihan saya langsung buka baby spa Bun. Wow, Mantap. keren. Jadi pas bulan kan Maret pelatihan tuh Aprilnya saya udah mulai bikin Instagram terus buka baby spa home care. Awalnya home care Mantap nih. berarti. Iya home care. Setahun kemudian baru buka onsite. Kenapa baby talk ID? Waduh, lucu banget sih kalimatnya gitu. Ya waktu itu tuh karena sama suami tuh ngobrol tentang bahasa bayi gitu. Jadi kan kita memang fokusnya pada treatment ibu dan bayi. Cuman kayaknya apa bahasa bayi itu kan lebih menarik gitu. Jadi kayak kita tuh harus mengerti bahasa bayi dengan treatment yang kita lakukan tuh harus benar-benar mengerti bahasa bayi, komunikasi dengan bayi, intinya ke arah sana sih. Pokoknya ingin menekankan bahwa treatment pijat itu tidak menyakitkan, bikin bayi nyaman, komunikasinya juga benar-benar harus dapat sama bayi gitu. Yang Bunda Anti tekankan waktu pelatihan lah Bunda. Ya, Lebih ke Komunikasi sama cinta bayi ya. benar-benar iya cinta, komunikasi yang Cinta. kayak gitu-gitu sama Oke. ya bayi. itulah yang dibutuhkan bayi itu sebenarnya dihargai dan menghargai gitu Nah, kan. itu Karena Bun. kembali lagi bayi itu kan unik, person, dia punya pribadi sendiri gitu ya. Jangan sampai kita seperti aja diri kita sendiri deh kalau kita dicuekin gitu kan. Terus kita juga kok dilangkahin gitu kayak misalnya jalan asal jalan, gendong asal gendong kan kata bayi gini, hello, aku mau kemana sih gitu kan. Aku juga dikasih tahu dong, aku mau diapain ini gitu kan. Karena kan Iya. tanpa disadari bayi itu bukan boneka gitu kan. Kita aja orang dewasa aja nggak mau dicuekin gitu kan, apalagi bayi gitu kan. Nah itulah ya kenapa komunikasi itu intinya adalah menghargai ya, menghargai dirinya si bayi gitu kan. Kita aja pengen Iya. dihargai Betul, Bun. sama seperti bayi. Jadi keren banget tuh baby talk itu, keren banget itu sebuah clue yang menurut Bunda Anti adalah sebuah kalimat yang memang harus dikembangkan semua para terapis baby spa ya. Iya. Berbicara dengan bayi, bukan kepada bayi, bukan, berbicara dengan bayi, bukan kepada bayi gitu. Kalau kepada kan hanya satu orang gitu, tapi Satu dengan orang. bayi kita ada komunikasi Lawan ya. gitu. Jadi berbicara Betul. dengan bayi gitu. Jadi kalau Betul. kalimatnya baby talk itu ya yuk berbicara dengan bayi gitu. Jadi Baby Talk itu Bun, itu Bunda mendirikan sendiri Bun, atau ada partner mungkin atau dengan partner hidup? Partnernya kebetulan partner hidup saya, suami saya. Masya Allah, couple ya, cocok dengan tema kita Couple. malam ini. Couplepreneur katanya gitu. Berarti dari awal mulai home care udah ini ya, join sama suami gitu Bun. Betul. Jadi waktu home care, peran suami adalah nganter jemput saya ke rumah-rumah pasien. Oh, so sweet ya. Karena memang kebetulan suaminya nggak tega kalau ngelepasin sendiri home care karena awal-awal saya home care itu kebetulan kan memang saya baru nikah dan kebetulan langsung hamil. Nah dari situ kan suami nggak tega ngebiarin saya naik motor bolak-balik sendiri. Yang akhirnya suami yang terjemput setiap hampir ke rumah pasien. Jadi selain nyocokin jadwal saya, tapi harus juga nyocokin jadwal suami dulu kalau home care sama saya. Itu 2018 berarti Bun. 2018 pas 2018 bulan home care. Berarti buka kliniknya ya? Buka kliniknya itu ya tahun berapa, Bun? 2019 akhir mulai merintis, 2020 benar-benar buka waktu itu. Benar-benar udah mulai 2020 gitu. buka. Itu atas dasar apa tuh, Bunda? Tiba-tiba langsung, ini
kayaknya harus buka klinik nih? Apakah ide Bunda atau suami atau bareng-bareng nih, Bun? Itu adalah tiba-tiba sih sebenarnya asalnya mah nggak kepikiran buat buka onsite Bun, karena dari modal pun kita berpikir tabungan kita masih sangat jauh untuk buka onsite. Kebetulan waktu itu memang ada saya punya karyawan, terus saya dihianati sama karyawan saya, akhirnya makin terpacu dalam diri saya untuk semakin berkembang gitu. Untuk masa sih segini aja gitu udah dihianatin sama orang gitu. Udahlah, akhirnya memberanikan diri saat itu buka outlet baby spa yang kebetulan timingnya pas dengan suami dapat bonus tahunan. Oh, Sebenarnya kita Masya nggak punya Allah. tabungan sama sekali buat buka outlet dan kebetulan tiba-tiba nerima bonus tahunan. Ya udah kita semua buat buka outlet baby spa dulu aja. Jadi kayak abis dihianatin itu menggebu-gebu gitu Bun. Pengen balas dendam Sakitnya positif di ya, Iya. Bun. sini, sakitnya di sini gitu ya. Nah itu Bun, menggebu-gebu pengen ini gitu, pengen sukses kalau misalnya udah dihianatin tuh rasanya. Iya, betul, betul, Bun. Berarti itu dari ide nggak terpikirkan lah sebelumnya ya, Bunda ya. Nggak Jadi terpikirkan. tiba-tiba Jadi langsung. kayak iya, tiba-tiba saat itu dihianatin, 2 minggu kemudian, udahlah kita buka outlet aja. Kenapa emang kita mau sampai sini doang gitu usahanya? Oh ya udahlah, ya udah ya cus, udah gitu. Akhirnya Oh, itu kebetulan oke. bener-bener nggak dipikirin jauh-jauh gitu, memang tiba-tiba aja gitu muncul. Udahlah, udah cus, kagok edan gitulah bahasanya. Oh, iya, tambah suami mendukung ya, Bun ya. Iya, suami ngedukung alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kalau suami ini memang di bidang apa, Bun? Sama kesehatan kah atau bukan? Oh bukan, suami justru tidak ada hubungannya dengan pijat bayi. Suami di bidang IT, konsultan IT, informatika. Waduh, nyambung ini mah. Kenapa? Menyambung ya, Bun? Promosinya ya, Bun. Combine. Promosi. Iya, ini Iya. yang paling penting. Marketingnya ini suaminya ini. Waduh, Bapak, pas banget Bapak dukung dukung istrinya ini, Pak. Bapaknya Iya. join kok Bun, diceramahin aja Bun, bapaknya join. Jadi Pak, digital betul, marketing Pak. nantinya Pilihan ya, yang Bun. tepat, betul. Pilihan yang tepat banget sih Bapak ini bantuin istrinya, Pak. Wah ini ada Hebat. pasien saya juga nih kayaknya yang join. Oh, Bu Masya Yulan ya, Allah. halo Bu Yulan. Karena pengen tahu nih rahasianya seorang Bunda Merina ini punya klinik baby talk ini apa gimana awalnya mungkin ya, makanya pasien pun ikut gabung kayaknya ya, Bun. Jadi Bun, kira-kira kan itu tuh ya istilahnya, maksudnya suami dari awal mendukung Bunda home care, istilahnya Iya. mendukung Bunda buka klinik. Ayolah kita buka klinik gitu kan, maksudnya. Dari situ apa ada kayak ya udahlah nanti apa misalkan ada dukungan khusus atau tantangan nggak nih, Bun? Biasanya kan kita kalau beda kepala, beda pemikiran kadang gitu kan ya, Bun, meskipun sama suami. Nah, gimana nih, Bun, caranya? Tips and triknya nih, Bun. Langsung aja ini pada tips and triknya ya. Waduh, Iya, nggak apa-apa, Bu. penasaran. Penasaran banget nih, Bun. Ini malam ini banyak banget ini yang nonton. Wah, keren banget. Iya, Bunda mantap. Merina ternyata followernya banyak juga ya. Waduh. Banyak penggemarnya, Bun. Orang terkenal, Bun, di Kabupaten Mantap. Bandung. Wah, ini di Bandung ini. Subhanallah. Saya aja tahu Amin. Bunda Merina. Amin, amin. Gimana nih, Bun? Oh ini langsung aja pada intinya jadi ya Bun ya, panjang soalnya ceritanya. Iya, soalnya kita cuma punya waktu berapa jam nih, Bunda Anti? 5 jam boleh lah. 5 jam boleh. Siap, sampai jam 12 Sampai malam subuh dijabarin. Soalnya pas kayaknya audiennya pada banyak yang pengen nanya ini gitu. Makanya pengen dengar Iya. ceritanya dulu nih gitu kan. Iya, So, ceritanya penasaran dulu, nih betul. banyak yang mau nanya nih kayaknya nih ya. Siap-siapkan pertanyaan ya. Waduh. Pertanyaan terbaik dapat door prize dari Bunda Merina. Ngadi-ngadi katanya ini. Boleh nanti saya kasih Sampai door subuh, prize. boleh, GoPay boleh. 100.000 ya. Bener-bener saya kasih door Wow. prize GoPay 100.000. Oke, nih, ayo. Door prize Ayo, 100.000 ayo. dari Bunda Merina. Syaratnya apa, Bun? Ketentuannya. Pertanyaan terbaik ya? Atau pertanyaan Pertanyaan tercepat terbaik. nih? Pertanyaan terbaik aja. Oke, gimana nih, Bun? Tips and triknya dan tantangannya Bunda deh. Tips and triknya dulu deh. Biar misalkan kita menyatukan istilahnya, menyatukan pendapat. Dua kepala ya. Iya, betul.
Gimana nih, Bun? Jadi sebenarnya sih menyatukan dua kepala itu ya susah-susah gampang. Apalagi ditambah saya sama suami itu menikah dulu bukan atas dasar karena kita udah saling kenal, saling pacaran gitu enggak. Jadi kebetulan sama suami itu saya ta'aruf, Bun. Jadi Masya kayak cuman Allah. eh, saya juga nggak nyangka itu bakal nikah tahun 2018 kan. Karena pas tahun 2017 bulan Agustus itu tuh saya masih jomblo aja gitu, belum ada calon-calon kan. Tiba-tiba bulan November di hitbah, ta'aruf terus di hitbah, yang prosesnya kan memang cepet ya Bun kalau ta'aruf. Dan akhirnya bulan Maret itu nikah. Nah, terus otomatis kan karena kita nggak pacaran dulu ya, saya juga bener-bener nggak tahu karakter dia kayak gimana. Cuman memang ada prinsip-prinsip hidup dia yang memang sebelumnya udah kita obrolin di CV gitu, kayak menghindari hutang dan riba dalam rumah tangga, terus berbisnis bersama gitu. Yang kayak gitu-gitulah pokoknya memang prinsip-prinsip dasarnya kita udah sama-sama klop tahu, cuman kalau karakter kita sama-sama sekali masih blank, belum tahu kayak gimana masing-masing. Nah, makanya memang pas awal-awal kita buka Baby Spa Home Care itu ya memang tantangan kita pertama gitu, coba-coba beneran gitu untuk saling tahu karakter kita masing-masing gitu. Terus ya awal-awal kan memang nggak mudah ya buka home care Bun, dari oil yang Bunda kasih itu di goodie bag, terus udah gitu saya juga harus ngasih gratis dulu kan kata Bunda kan ya ke 10 orang pertama saya turutin Bun. Itu di Instagram saya share siapa yang mau gratis dipijat sama saya 10 orang, tapi itu ada aja yang mau Bun. Ada aja yang mau ya padahal pasien pertama yang penting gratis gitu kan ya Bun. Nah dari situ mulai kan mereka share di story, terus tag IG Baby Talk yang akhirnya makin banyak yang reservasi, makin banyak, dan suami juga makin support. Yang awalnya suami itu cuman ya Nganter udah doang ya. pelatihan aja dulu, nggak tahu nantinya jadi apa gitu, sama sekali belum kebayang sampai bakal jadi kayak gini gitu. Terus akhirnya ya home care dijalanin, diantar jemput sama suami, yang akhirnya suami ya udahlah kamu daripada buka praktek terus nanti nggak ada waktu buat aku 24 jam gitu, udahlah terusin aja, ini kayaknya peluangnya besar gitu. Nanti aku bantuin bikin kayak desain-desain template-nya, logonya, yang kayak gitu-gitunya. Oh ya oke lah kita seriusin gitu. Resign lah dari puskesmas saya Bun. Kebetulan juga memang punya anak. Sebelumnya kan saya di Puskesmas Kota Bandung, tenaga kontrak. Saya resign tuh, beraniin resign. Oke lah kita fokusin bisnis itu. Itu pun dapat tentangan dari keluarga saya Bun. Saya benar-benar, kamu disekolahin jadi bidan, kok bukannya diterusin kerja, itu udah enak di Puskesmas kerjanya gitu-gitu. Benar-benar saya nangis karena gak direstuin sama orang tua buat resign dari Puskesmas. Perjuangan, tapi suami terus support, nggak apa-apa, nggak harus kerja di puskesmas kok, bidan itu juga bisa dengan mengedukasi dari rumah, bisa dengan baby spa kamu nge-manajemen karyawan, bisa dengan banyak hal kok, yang penting kamu bisa tetap berbagi ilmu selama hidup gitu. Ya udahlah, akhirnya aku kali ini ngikut dulu sama suami untuk tetap resign dan ngejalanin bisnis baby spa. Setahun kita jalanin home care, suami nganter jemput sampai saya hamil 7 bulan Bun, saya masih ke rumah pasien Bun dijabanin. Pasiennya kaget. Keren. Pasiennya kaget loh, teteh lagi hamil gede, kesini kok saya jadi nggak tega, udah pulang lagi aja lah, gimana udah sampai gitu. Pasiennya nggak tega Bun, aduh kasihan banget ya udah hamil gede gini mah jangan, aku ya gimana dah, seneng ya Bun. Memang kalau misalnya segala sesuatu kerjaan yang emang kita seneng tuh pasti kita juga jadinya semangat, terus kayak nggak kenal capek gitu ya. Iya, betul. Akhirnya dijabanin hamil gede sampai benar-benar mendekati saya lahiran. Waktu itu kan saya memang lahirannya SC karena gawat janin Bun, jadi tiba-tiba nggak nyangka. Nah beberapa minggu sebelum dari SC itu saya masih home care terakhir. Nah setelah itu pas saya melahirkan baru saya benar-benar stop dulu home care dan saya rekrut karyawan baru gitu. Waktu itu ya itu karyawan pertama saya, karyawan yang mengkhianati saya Bun. Karyawan yang mengkhianati saya gitu. Sebenarnya sih kalau dibilang mengkhianati ya gimana ya, sebenarnya mah saya yang sensi juga sih Bunda, yang namanya baby spa rezeki pasti ada aja ya Bun ya, walaupun usahanya sama. Cuman ya dia tuh kayak kerja di saya untuk mencuri ilmu saya, tiba-tiba menikung saya gitu. Ngambilin pasien saya. Memang sih ya udahlah rezeki mah ada yang ngatur, tapi kan sakit hati ya Bun.
Jelek gitu ya, manusiawi Bun. gitu, jelek manusiawi yang akhirnya ya udah dari situ di 2019 awal kita memutuskan untuk buka baby spa, outlet baby spa, yang mana itu pun nggak langsung berjalan dengan lancar, tapi di situ tuh banyak 2 bulan setelah kita buka tuh pandemi hebat Bun sampai harus lockdown itu. Nah akhirnya kita tutup dulu 2 bulan. Jadi baru sebulan buka 2 bulan kita udah harus tutup tuh. Sedih banget. Nggak ada income sama sekali. Sedangkan kita harus gaji juga karyawan gitu. Dari situ untungnya sih alhamdulillahnya kita memang nggak membuka baby spa ini nggak mengawalinya dengan hutang atau pinjaman gitu enggak. Jadi ketika kita nggak ada income usaha sama sekali, kita ya cuman bisa berdoa, cuman bisa sabar kalau kita nggak dapat income apa-apa gitu, kita nggak punya beban untuk bayar utang ini itu enggak gitu, nggak ada. Nah di situ pas onsite peran suami udah mulai banyak nih, peran suami udah mulai teknis ngatur kolam, bikin kolam yang murah tapi instagramable, terus ngatur sirkulasi air, terus dekorasi masang-masang, saya ya yang desainnya, pokoknya peran suami banyak banget lah. Dari situ kan mulai rekrut karyawan banyak karena pasien makin banyak nih Bun. Akhirnya otomatis kalau misalnya karyawan saat ini saya kebetulan ada 3. Nah rencana sih ada rekrutmen lagi bulan ini. Nah karena karyawan yang udah lumayan banyak ya menurut kami, jadi perlu ada manajemen khusus yang akhirnya dari situ dibagi-bagi tugas lah, suami yang mengatur keuangan dan pelaporan pencatatan, saya yang sebagai admin, terus konsultasi dengan pasien, turun treatment kadang-kadang kalau bidan yang lain pada full, biasanya di Sabtu Minggu. Terus ya suami yang benar-benar kayak analisa data, sebenarnya pasien kita ini banyaknya apa, daerah mana, terus kekurangan kelebihan yang kayak gitu-gitulah, dia lebih ke kayak teknis balik layar gitu. Sebenarnya kerjaan dia banyak juga sih sebenarnya. Mantap. Gitu. Untuk menyatukan 2 kepala itu memang gak mudah ya Bun. Jadi memang prinsip kita sih dari awal, biar kita selalu cocok, biar kita jarang cekcok, prinsip kita dari awal, kita harus benar-benar usaha kita ini harus dilandasi dengan segala sesuatu yang halal. Jadi kalau suami dari dulu mengingatkan, jangan sampai kita ngambil logo orang, karena itu hak cipta, itu ujung-ujungnya gak berkah usahanya. Terus dari sampai ke font logo yang kita pakai pun itu kalau bisa harus free copyright, jangan sampai kita mengambil hak orang gitu. Terus kayak Instagram jangan sampai beli followers yang kayak gitulah, hal-hal mendasar yang sama suami pokoknya jangan sampai ngelakuin itu biar kita nggak banyak cekcok, karena dia yakin banget kalau misalnya kedamaian hati kita berdua itu berdasarkan atas apa yang kita lakukan gitu, keberkahan yang kita lakukan gitu. Terus juga satu hal yang suami benar-benar tekankan sih dalam memulai usaha itu jangan pernah mengawali dengan hutang apalagi riba gitu. Karena ketika kita mengawali hutang dan riba berarti kita membuat masalah baru dalam rumah tangga dan dalam usaha. Nanti kalau misalnya apalagi lagi pandemi gini naik turun ya Bun, usahanya tiba-tiba harus tutup, nanti kita bakal kalang kabut gitu buat bayar hutang. Nah kalau misalnya nggak mengawali dengan itu semua kan kita nggak akan kepikiran kayak gitu, kita cuma paling kayak sedih ya nggak ada income gitu doang gitu, nggak ada banyak pikiran ke hutang. Itu sih intinya, memang untuk menyamakan 2 persepsi itu kita jadikan usaha kita itu berkah dulu sih sebenarnya gitu, kalau kata suami. Karena ada yang bisa melembutkan hati setiap manusia mah hanya Allah ya Bun ya, benar-benar memang kita harus ini benar-benar sama Allah gitu, mengikuti apa jalan yang Allah inginkan gitu, jangan melanggar lah pokoknya mah, biar hati kita sama-sama gak cocok gitu. Gitu kepanjangan ya Bun jawabannya ya. Keren banget. Saya kalau udah nyerocos gak bisa berhenti Bun. Ya terus dong. Terus nggak apa-apa, masih ada 4 jam setengah lagi kan? Ada yang nontonnya followernya pada bilang ayo lanjut katanya, Masya Lanjut. Allah. Keren banget loh Bunda Merina, ilmunya istilahnya itu tuh ilmu dasar tapi bermanfaat untuk kedepannya gitu kan, maksudnya jangka panjang kayak istilahnya maksudnya istilah kecil tapi berdampak besar, kayak istilahnya kita jangan copywriting gitu, itu tuh Itu betul. bener-bener kayak istilahnya tuh akan menjadi keberkahan tuh, itu bener banget Bunda. Ya, betul. Dalam berbisnis diawali memang dari awal berbisnis kita sudah punya satu tujuan untuk
no riba, itu aja udah subhanallah, Bunda Ati udah setuju banget gitu. Kenapa? Karena kembali lagi dalam berbisnis ini perlu ketidakpastian gitu kan. Kalau kita di awal sudah maaf, kita punya urusan dengan bank, kita urusan pakai uang orang, investor, misalnya itu jujur, itu kita juga bingung nanti mau bagaimana untuk mengembalikannya gitu kan. Tapi kalau di awal Bunda Merina ini udah mulai memang bilang, ya saya minta keberkahannya, saya minta keridoannya dengan kita no riba, dengan kita mulai dari yang termudah, yaitu ya yang ada aja kita punya modalnya dari ya kita punya motor ya kita pakai motor misalnya gitu dari home care. Itu subhanallah banget, itu yang keren banget. Ini yang dikatakan proses itu Iya, indah ya enggak? iya betul Bun. Di awal-awal home care pun saya hamil besar Bun 7 bulan. Waktu itu kita memang belum bisa beli mobil cash ya Bun, dan suami memang benar-benar no riba prinsipnya dari awal. Aduh, Keren saya keren. hamil besar, bolak-balik ke rumah pasien pakai motor Bun, bayangin itu pinggang sampai sakit. Tapi ya kata suami udah dinikmatin aja, emang kita belum mampu beli mobil ya udah gitu. Jadi ya emang karena udah jadi suami kan harus nurut ya Bun ya. Betul betul betul. Jadi alhamdulillah sih, maksudnya ya karena prinsip-prinsip itulah akhirnya saya ya hari ini gitu menjalani usaha tuh bisa tenang tanpa banyak beban pikiran gitu, ringan gitu sih Bun. Seringnya terjadi perbedaan-perbedaan itu ada di mana Bunda Mena? Perbedaan sebenarnya justru kita kalau masalah usaha nggak pernah cekcok Bun, kayak eh, suami itu kayak udah menyerahkan semua kayak urusan desain, urusan manajemen pasien dan lain-lain. Suami emang benar-benar oh ya udah terserah kamu. Ini gimana nih kalau kayak gini jadwalnya? Ini desainnya mau kayak gimana, itu benar-benar pure terserah aku Bun gitu. Jadi suami nggak pernah campur tangan. Cuman suami memang benar-benar ngulik kayak di Excelnya, penggajian pegawai, terus manajemen keuangan profit dan omset, terus analisa data di akhir kayak gimana nanti pasien-pasien kita ini banyaknya daerah mana, treatment apa yang paling banyak, terus ya itulah formula-formula penggajian pegawai yang sebenarnya sampai sekarang pun saya nggak ngerti formulanya kayak gimana. Berarti Lebih ke beruntung manajemen banget. ya Bun ya. Ya, jadi suami benar-benar pure ke manajemen karena kita tahu porsi masing-masing gitu ya Bun. Dia manajemen, aku desain sama treatment ke pasien, edukasi ke pasien. Jadi ya udah kita nggak saling ikut campur gitu. Paling kayak cuma nanya pendapat. Menurut kamu gimana yang kayak desainnya ini atau ini cuman kayak gitu doang gitu. Nggak pernah harus ini gitu. Enggak sih, alhamdulillah Bun. Dan kebetulan suami memang yang ya udah terserah kamu gitu kan, kamu yang lebih tahu gitu. Jadi memang nggak ngoyo gitu harus nurut gitu, enggak sih. Intinya saling support ya Bun ya. Betul, jadi saling tahu porsi masing-masing Bun, jadi nggak saling ngotot. Betul. Kayak saya kan nggak tahu formula penggajian kan, kalau misalnya udah turun dari dia formula penggajian kayak gimana ya saya juga nggak usah protes gitu, karena saya juga udah nggak ngerti gimana suami aja gitu formula penggajian gitu. Yang penting kan memang saya tahu dasar-dasarnya aja gimana gitu. Keren. Jadi kembali lagi dalam berumah tangga dengan berbisnis couplepreneur ini yang dibutuhkan adalah strategi masing-masing ya. Jadi mengambil Betul. strategi gitu ya. Aku Iya. bisanya di mana kata Bunda Mena? Aku bisanya di lebih ke admin untuk edukasi. Aku Hmm. ke eksternalnya kata suami. Aku bisanya di bagian SDE apa maksudnya keuangan Excel misalnya gitu-gitu. Nah itu kan Iya berarti betul. ambil strategi sesuai dengan porsinya gitu kan. Nah ini yang menjadikan kalau Bu Nanti bilang menemukan cinta, dia. Akhirnya Balik asik lagi ya ya Bun belajar ke cinta. bersama jadinya. Iya. Bunda Mena nggak tahu ilmu tentang Excel, suami nggak Iya. ngerti tentang bagian bagaimana edukasi, ya nggak? Akhirnya kita Iya belajar betul. bersama gitu. Ini yang dikatakan dalam berbisnis couplepreneur yang memang menjadikan sebuah keridoan ya dalam berbisnis karena nggak mengganggu dalam pekerjaan. Ada yang misalkan berumah tangga, oh, aku yang mau bagian keuangan, aku juga ngurusin keuangan. Nah, akhirnya berantem gara-gara keuangan, Iya. ya nggak gitu kan? Tapi dengan seperti ini terlihat adalah yaitu menemukan cinta. Jadi akhirnya berbisnisnya sebagai cinta banget ini mah. Waduh. Padahal kita sebelumnya nggak saling kenal banget Bun, tiba-tiba kayak Iya. orang lain nikah terus lah nikah sama orang lain, tiba-tiba tidur sama orang lain gitu yang sebelumnya juga nggak kenal sama sekali gitu. Jadi
udahlah nggak nyangka aja gitu. Makanya dari situ saya yakin ketika kita minta sama Allah ditunjukkan pasangan terbaik, usaha terbaik, pasti Allah kasih jalan. Nggak usahlah kita cari-cari nikung orang lah, terus pacaran di belakang, pacaran buat pakai-pakai baju seksi buat narik cowok lah, nggak perlu dah. Kalau misalnya Allah udah turunin jodoh terbaik untuk kita, mah pasti diturunin dengan cara apapun ya Betul, Bun ya. betul. Iya betul Bunda. Karena jodoh yang terbaik akan bertemu dengan pasangan yang terbaik juga. Amin, betul banget. Jadi Ya, buat Bunda yang Sylvia jomblo, sudah menikah, kelihatannya Bun. masih remaja ya? Wah, Ada yang tadi lihat alhamdulillah. remaja. Sylvia. Tuh Bun, disangka masih remaja, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah punya anak Ibu, Bunda. Alhamdulillah. Berarti wajahnya Nanti- masih imut-imut kamu. Iya, Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan saya pengen deh main ke Bunda Merina nih. Kayaknya keren Ayo banget yuk. soalnya. Sini main Bun, sini main. Insya Allah. Soalnya kadang saya juga suka lihat di Instagram tuh Bunda ya. Banyak teman-teman saya juga ada daerah Cimahi yang ngeteknya di itu di baby spa-nya Baby Bunda spa. Merina. Setelah saya kepoin, oh ternyata alumni EBSCO. Wajar lah kalau alumni EBSCO kalau Didikannya alumni Bunda EBSCO Anti misalkan ya. lancar-lancar. Iya. Pakai cinta pokoknya Gimana ya. gurunya ya, Bun? Pakai lo pokoknya mah. Bun, tapi bener ya, kena banget loh Bun. Jadi memang yang kata Bunda kita harus ngobrol sama bayi dengan cinta, mengedukasi pasien dengan ramah, itu tuh memang kita tekankan di bisnis baby talk ini. Dan memang kita sekali treatment sama bayi itu nggak bisa cuman kayak sejam atau sejam setengah, bisa sampai 2 jam Bun. Karena kita itu lebih lama ke edukasi, pendekatan sama bayi. Sampai beberapa waktu yang lalu tuh ada pasien yang datang ke sini. Bun, saya sebelumnya baby spa, tapi nggak kayak gini katanya. Bidannya langsung pijet-pijet aja gitu sampai bayinya nangis kejer, karena nggak ada pendekatan sama sekali. Pulang dari situ babynya trauma gitu katanya. Kalau di sini kayaknya beda katanya. Tapi pendekatan dulu sama bayi, nggak langsung pegang-pegang bayi. Ya itulah yang nempel di saya waktu itu sama Bunda Anti. Jadi Dengan cinta dulu ya. dengan cinta harus pendekatan dulu sama bayi. Ketika dia mulai nyaman, membuka tangan dan lain-lain, baru kita mulai treatment sedikit-sedikit gitu kan ya Bun ya. Itu tuh Betul, nempel betul. banget Bun, beneran deh. Keren. Oke. Saat kita melakukan dengan cinta, rezeki akan ngikutin saya. Nah betul Iya, Bunda, betul, betul Bun. banget. Banyak ininya ya, Bun. Banyak banyak bukti nyata dari si kata cinta itu. Iya betul. Dan bayi itu bisa merasakan ya Bun, bidan Itu yang Sylvia treatment sampai dengan resign cinta itu sama katanya. enggak. Oh gitu? Sylvia juga resign katanya, mau jadi ini aja pijat katanya, akhirnya katanya tuh dia udah menemukan cinta gitu. Oh iya, aku udah mau menyebar Nyaman cinta ya? nih kayak Bunda Merina nih. Ya memang pijat bayi itu seru banget ya Bun. Jadi kayak betul. memang kita tuh kayak berbicara sama bayi dengan cinta, mengedukasi. Udahlah, memang passion aku banget. Iya, betul. Tapi ketika kita misalkan memang ya tidak semua bayi misalkan ketika kita kasih cinta memang anteng semua, enggak ya Bun. Enggak. Tapi ketika bayi ada yang sedikit rewel, ketika kita ikhlas, ketika kita misalkan diniatkan dengan cinta, dengan hati yang ikhlas, enjoy aja meskipun bayi itu kadang sedikit rewel, sedikit ya gitulah drama gitu ya kan Bun. Ketika ada bayi yang nangis, rewel, kejer gitu ya Bun, saya ingat banget kata-kata Bunda Arti, tarik nafas dalam, terus keluarkan. Nah itu saya tarik nafas dan akhirnya biasanya respon bayi beneran loh Bun, jadi rada mendingan gitu, nggak kejar-kejar amat gitu. Dan respon ibunya juga jadi makasih ya teh udah sabar gitu. Bukannya dia kapok tapi malah dia makasih udah sabar walaupun bayinya Malah ngamuk. dia yang nggak enak ya Bun ya. Iya malah ibunya yang nggak enak. Ketika kita sabar, tarik nafas dalam, pas ketemu pasien yang nangis kejer, itu jadi respon bayi dan ibunya berubah sih Bun. Jadi memang kena banget sih tips and trik Bunda Anti, luar biasa saat pelatihan. Mantap. Alhamdulillah. Itu berarti 2018 ya Bunda Mena ketemu Bunda Iya. Anti pelatihan. Iya, bulan apa ya? Maret apa April ya Bun? April gitu ya, Maret mah ada saya nikah. April ya Bun? Iya. Itu udah berlalu sekitar kurang lebih 3 3 sampai tahun. 4 tahun ya, tapi masih nempel ilmunya ya. Nempel. Memang luar biasa. Nempel Bisa. karena saya share juga ke tim-tim saya Bun supaya melakukan hal yang sama. Nih tim saya ada yang join nih tadi Safira nih. Safira denger kan? Safira tadi join. Safira masih ada nggak Sam?
Hmm, Betul-betul. Share-share ilmunya ya sayang ya, biar bermanfaat. Iya, iya, semakin supaya banyak di-share, semakin berkah juga ya, Bun. Betul. tuh. Nah, Nah kalau ini menurut Bunda Anti nih, Bun. Bunda kenapa? Anti juga nih couple planner nih sama Bapak Dadang ya. Bapak Dadang? Iya, Pak Dadang, apa kabar, Bun? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, Allahu Akbar. Allah Akbar. Nah, ini gimana nih, Bun? Pertama dan tips and triknya juga nih, kayak Bunda Menan enggak nih? Bisa mendirikan sebuah EBSCO yang luar biasa sampai hari ini, Bun. Ya itulah cara Allah ya sayang ya, semua itu cara Allah menemukan cinta gitu. Makanya tadi Bunda Mena bilang, ya saya jadi cinta, jadi barengan, cinta bersama gitu. Intinya belajar bersama gitu. Ini yang dikatakan menemukan cinta gitu kan. Dengan akhirnya berbisnis pun dengan cinta juga gitu. Akhirnya terjadi kok happy gitu ya. Sampai jujur aja kalau Bunda Anti ngebangun EPCO itu 2018 gitu ya. Suami baru bergabung itu di tahun 2020 pas COVID Bunda Merina. Sebenarnya jujur suami baru 1 tahun gitu. Tapi 1 tahun ini wow luar biasa. Luar Ternyata biasa. dengan suami bergabung di EPSCO, dia memang kebetulan langsung ngambil perannya di sama ya di bagian keuangan gitu kan. Dan di situ Bunda Ati baru tersadar, wow selama ini banyak loh hal-hal yang saya pikir suami saya kan perikanan gitu kan. Perikanan jauh lah dengan dunia kesehatan gitu kan. Seperti yang bisa nggak ya dengan usia juga yang sudah 50 nggak ngerti laptop gitu kan akhirnya harus ajarin dia belajar copy paste apa 2 minggu apa ya 2 minggu tuh belajar copy paste doang gitu dia ngerti main keuangan tapi dia nggak ngerti Excel gitu dia nggak ngerti memang karena operasional kan gitu memang dia kebetulan dulunya di perikanan gitu dan memang lebih banyak ke lapangan gitu bukan main di atas komputer gitu jadi itu yang membuat sedikit ada perdebatan sempat makanya tadi Bu Nati nanya ada perdebatan enggak gitu kan oh enggak pun oh berarti bagus gitu kalau Bu Nati sempat ada perdebatan karena ngajarin si suami itu untuk copy paste doang gitu kan aduh kata dia aku tuh nggak bisa laptop loh Ti aku tuh orang lapangan gitu aku mendingan ini deh katanya suruh ke sana suruh ke sini katanya gitu enggak saya nggak ada yang suruh ke sana ke sini saya bilang gitu yang penting kamu rapiin keuangan alhamdulillah ternyata dengan adanya suami gitu ya walaupun ada sedikit cekcok gitu ya karena berbeda ilmu berbeda pengalaman hidup juga gitu kan akhirnya dengan apa ya kalau Bu Nanti bilang sih dengan adanya perbedaan itu menjadikan seni gitu ya disitulah terjadilah apa ya Bu Nanti tersadar alhamdulillah akhirnya suami bisa nguasain bisnis kita jadi Bu Nanti itu terasa pas Bunda Anti lagi ke daerah Bunda Anti lagi mungkin lagi sibuk ngurusin yang lain suami bisa handle bagian keuangan gitu. Jadi tanpa ada Bunda Anti pun keuangan udah bisa diatasi sama Jalan ya, Bun. suami. Karena kan pasti banyak kayak produk kan banyak tuh pembelian barang, hubungan sama supplier gitu kan. Nah itulah alhamdulillah suami juga orangnya pinter negosiasi gitu kan, pinter ngelobi juga sama supplier harga gitu kan. Wah disitulah alhamdulillah. Oh pokoknya banyak bersyukur deh ternyata dengan kita couple planner ya dengan kata lain kita bisa berbisnis sama suami itu oh subhanallah jadi kita berbagi peran gitu jadi pada pagi hari aja kita udah berbagi peran banget gitu ih keren banget ya pokoknya teman-teman yang lagi nonton live hari ini gitu ya untuk teman-teman yang memang mau apa ya kalau Bu Nanti bilang mau ngajak suami untuk bergabung dalam berbisnis kita wah itu luar biasa banget gitu tapi memang harus ada namanya kayak semacam sabar ya gitu dimana posisinya sebagai suami tetap menjadi imam ya sayang ya kita nggak boleh sombong ya walaupun kita punya penghasilan yang lebih ya karena kita home care kita megang pasien gitu ya tapi tetap kembali lagi suami imam ya jangan sampai kita sombong ya itu doang pesan Bunda Ati tetap suami jadi imam ya kedua juga harus ada namanya kepala dingin gitu ya. Jadi pada saat ada perbedaan, misalnya yang namanya manusiawi lah ya kan gitu ya. Perbedaan itulah yang menjadikan sebuah apa ya kemesraan jadinya gitu kan. Jadi yang penting kepala dingin deh. Pokoknya jangan pakai apa tuh namanya emosi gitu jangan gitu rugi Ego ya, Bun. Jangan pakai ego jangan ya. kalau berbisnis pakai emosi jujur akhirnya rezeki takut dateng gitu ya enggak gitu jadi pesan Bunda Anti satu ya suami itu adalah imam tetap harus hargai suami gitu ya kedua bekerjalah dengan kepala dingin ya jangan sampai kita merasa sebagai perempuan kan kadang moody ya lagi kesel mungkin lagi ada
bete gitu ya, tetap kita perempuan. Kalau Bu Nanti selalu berpesan suami nomor pertama. Intinya suami salah tetap suami nomor pertama. Nah, kalau keduanya kalau suami salah lihat nomor pertama. Suami nggak pernah salah. Masya Allah, istri soleha ya. Biasanya istri Luar biasa biasanya istri Bunda yang Anti ngomong mah kayak gitu. soleha. Masya Gitu. Jadi Allah. Bunda Nanti selalu bilang kalau saya yang salah, kamu yang benar gitu. Jadi kalimat saya salah, kamu benar itu membuat jadi kayak akhirnya kita kepala dingin gitu ya. Oh iya saya yang salah ya, kamu benar kok. Nah, jadi akhirnya pas kita berbisnis enak banget loh ternyata kayak gini gitu ya. Nah, yang penting ya itu aja. Jadi imam, kedua kepala dingin dan penuh kelembutan ya sayang ya. Jangan sampai kita hanya gara-gara kita pengen ngejar pasien, ngejar omset, akhirnya kita maaf ya dengan segala cara yang maaf yang nggak baik itu nggak boleh. Ya tetap dengan kelembutan itu membuat bisnis itu jadi lebih penuh cinta gitu. Itu sayang. Waduh. Aduh, luar biasa banget nih. Para bunda-bunda menginspirasi, semoga saya bisa menyusul bunda ya. Bisa menyusul jejaknya, bisa mengikuti jejak-jejaknya. Karena baru baru satu tahapan nih, baru resign kayak Bunda Mena dulu. Oke Bunda nanti. Nah, Bun, ada yang mau bertanya nggak? Nih, kayaknya ada yang mau bertanya. Bunda Ina juga sama, katanya dengan Bunda Anti awalnya ada perbedaan, tapi alhamdulillah ternyata sekarang bersyukur banget bisa berbisnis dengan suami, katanya. Wah, jadi peran suami itu penting banget ya Bunda ya? Penting banget sih. Kerjaan kita jadi lebih ringan ya Bun ya dengan kerja Ringan sama. banget. Itu jadi kita nggak stres sendiri ya Bun, berbagi stresnya. Betul. Berbagi stresnya, berbagi kebahagiaan juga tentunya ya Bunda ya. Betul. Jadi oh iya, tips saya juga sebenarnya saya sama suami juga dalam bisnis ini sama-sama menggaji kita berdua. Jadi suami Ya, tetap betul. dapat gaji, Betul. saya juga tetap gaji Bun. Jadi Betul, jangan betul. ini bisnis berdua terus nanti dapat duit diambil semua sama istri karena istri yang pelatihan gitu enggak. Atau misalnya langsung dibagi dua gitu enggak. Karena kita juga memisahkan untuk porsi pengembangan bisnis, untuk gaji pegawai, gaji owner itu udah dibagi-bagi Bun. Jadinya di situ Mantap. kita merasa terapresiasi ya Bun, kita udah bekerja kita dapat hasilnya gitu. Suami juga sama gitu, jadi nggak apaan kerja nggak pernah dapat gaji gitu, enggak ya. Masya Betul Allah. Terus banget. caranya membagi gitu kayak gimana Bun? Jadi itu ada formulanya Bun, ada persenannya gitu. Suami ngitung-ngitung di Excel berapa persen untuk gaji pegawai, berapa persen untuk pengembangan bisnis, berapa persen untuk bahan habis pakai, kayak gitu-gitu sih Bun. Jadi ada persentasenya setiap bulan. Oke, Supaya oke. kita juga dapat bagian gitu, kita juga merasa terapresiasi sama kerja kita gitu. Ya, Betul, selain betul. kita mengembangkan bisnis sendiri, kita juga digaji sama bisnis sendiri, itu lebih enak ya Bun? Betul, enak Bun. Walaupun kayak nggak ada tanggal gajian ya, kayak tanggal 1 orang-orang terima uang, kita harus bagi uang. Iya betul. Jadi kayak memang sedikit, kan kalau dulu kan istimewa ya setiap tanggal 1, kalau sekarang kayak nggak ada tanggal yang istimewa gitu, tiap hari sama saja. Semuanya istimewa ya, setiap hari Iya, istimewa ya Bun. istimewa. Nah, ada yang bertanya lagi nih Bun. Kita seputar ini dulu ya, beberapa kita. Oh ini dari Purple Mataram nih, wah jauh banget nih, dari Lombok ya. Halo Lombok, selamat malam. Kayaknya di Lombok lebih malam ya. 1 Katanya jam. terima 1 jam ya Bun. Ayo Terima kasih atas nanya waktu nanti yang dapat diberikan. GoPay loh. Nih, iya. Kalau untuk hostnya dapat nggak Bunda? Dikasih dari produk aja nanti. Mantap. Produk buat Saya ini narasumber aja dan deh. buat Sylvia nanti dikasih Oh, voucher Masya untuk Allah. produk. Wah, terima Iya. kasih Bun. Saya cukup coaching sama Bunda Mena sama Bunda Anti juga alhamdulillah itu Bun. Boleh. Katanya ada yang bertanya nih Bunda. Terima kasih atas waktu yang diberikan waktu untuk bertanya. Bagaimana apa ini ya? Bagaimana Bunda Medi mungkin ya? Saya tempat baby spa dengan tanpa pinjam, mungkin pengen buka klinik baby spa tanpa pinjaman bank, propertinya lumayan harganya tuh Bun. Itu gimana ya mensiasati budgetnya? Jadi mungkin pengen buka klinik baby spa nih Bun, tapi kan seperti modal di awal atau propertinya kan itu lumayan. Nah, gimana cara mensiasati budgetnya biar nggak pinjaman ke bank? Terima kasih Bunda. Gimana tuh Bun?
ke saya Bun pertanyaannya Boleh ke untuk Bunda Mena dulu. Boleh ke Bunda Mena. ya, kalau saya sendiri kan memang di awal ketika memang kita ingin sesuatu tapi belum tersampaikan dengan budget kita ya berarti lakukan yang bisa dulu gitu. Jadi kebetulan sih waktu itu saya memang nggak punya budget sama sekali untuk buka outlet. Tapi kebetulan di awal tahun karena kita berdoa sama Allah minta pertolongan dengan usaha kita, alhamdulillah tiba-tiba Allah kasih jalan lewat bonus suami yang cukup untuk kontrak rumah yang sederhana sama beli properti baby spa. Sebenarnya beli properti baby spa itu nggak terlalu mahal kalau menurut saya. Kalau dari peralatan-peralatan gitu nggak terlalu banyak ya kayak praktek kebidanan nggak semahal itu. Cuman sebenarnya yang berat itu di kontrakannya gitu. Karena kan kontrakan rata-rata Hmm, sekarang udah di 15 juta ke atasan ya Bu daerah sini. tempat ya, Itu Bun? ya tempat itu baru kontrakannya aja belum kita apa-apain tuh rumahnya belum kita dekor apa-apa. Jadi sebenarnya mahalnya di situ. Yang pertama kita harus punya budget, uang yang kita punya ini ada berapa, terus kita sesuaikanlah dekorasi tempatnya sama uang yang kita punya. Kalau misalnya uangnya terbatas, kita belum bisa untuk bayar kontrakan, ya bisa di rumah yang ada yang kita tempatin, atau misalnya di rumah orang tua, misalnya dikasih satu space yang kita tempatin, itu juga bisa gitu. Jadi memang untuk memulai bisnis itu kita nggak harus megah, nggak harus mewah kok, tapi kita bisa merintis banget dari apa yang kita punya, nggak usah sampai ngebela-belain pinjem sana sini tuh nggak usah sih menurut saya gitu, karena ketika bisnisnya nggak ada yang datang nih awal-awal buka juga saya pesimis, siapa sih yang mau datang berenang ke sini di pelosok gitu kan Iya. Kabupaten Bandung, cuman buat Ujung renangin lagi bayi ya, Bun? doang. Heeh, macet-macet gitu. Mending ke tengah kota ke baby spa yang udah terkenal. Dulu juga saya mikirnya kayak gitu kan. Makanya saya nggak berani beli kolam yang jutaan-jutaan gitu. Makanya saya sama suami berpikiran untuk Desain kita ya. ya kita desain kolam sesuai yang keinginan aku. Kita cari tukang-tukangnya, kita bikin yang benar-benar tapi tetap Instagramable walaupun murah gitu. Jadi memang kita benar-benar sih cari barang murahnya luar biasa. Kebetulan suami kan tukang ini Bun, tukang Ngulik. sale flash sale online Bun, jadi kayak Oh, ada dapat flash sale 1.000 dia mah bisa dapat Bun, jempolnya merah Mantap. Kak. Biasanya Keren cewek yang keren kayak gitu katanya, ya, Bun? biasanya cewek. Jadi kayak dari karpet saya dapat harga 25.000 gede 200 kali 200 Bun. Terus kayak lapel buat ngelap kolam itu dapat dari harga cuma 25.000 super mop, coba Bun bayangin harga aslinya mah 300.000. Jadi memang dia Iya, betul-betul. pinter kayak yang flash sale gitulah, alhamdulillah dapet gitu. Jadi memang sebenarnya modalnya juga biasa gitu, nggak terlalu megah, nggak terlalu mewah gitu. Pakai Ya apa mungkin yang kita intinya, punya. Bun, lebih ke kemampuan. Kalau misalkan Betul, memang sesuaikan ya Bu. kita betul, mungkin kalau misalkan kita baru mampunya di home care, kita join dengan suami gimana caranya nih home care kita berkembang gitu. Nah, setelah mungkin ketika udah punya home care-nya udah istilahnya cocok lah untuk kita punya modal bikin klinik baby spa, nyicil ya Bun, bisa dengan nyicil beli peralatannya gitu, itu lebih enak mungkin ya Bun ya. Jadi nggak harus wajibnya klinik tuh besar langsung gitu kan, gitu, yang namanya kan istilahnya proses ya Bun, karena lebih lebih enak menikmati proses. Betul Bun. Gitu, lanjut ya Bun ya, ada beberapa pertanyaan lagi, banyak banget nih jadinya pertanyaannya, mantap. Nih, izin bertanya Bunda Mena. Wah, Bunda Mena lagi nih. Gimana sarannya nih Bun, dengan yang sudah terlanjur di dunia hutang dan riba, katanya Bunda. Silakan Bunda Mena. bertobatlah. Betul Bunda, yang pertama-tama adalah bertaubat. Bertobatlah. Ya, bertaubat kepada Allah sambil berusaha untuk melunasi hutangnya. Kalau misalnya memang sudah bertaubat tapi belum bisa melunasi hutangnya, minta sama Allah untuk segera dimampukan. Banyak kok teman-teman saya yang kasusnya terlilit hutang, terlilit KPR atau hutang mobil dan lain-lain, dengan minta pertolongan Allah dan bertobat itu bisa lunas dengan cara apapun. Karena benar dah rezeki dari Allah kita benar-benar nggak ada yang tahu gitu. Ada aja dah bener Bun. Dan kadang kita memang dikasih kesempatan Allah untuk membersihkan, ya, membersihkan Betul. rezeki yang mungkin ada yang tidak baik yang telah kita lakukan gitu. Jadi kadang Allah itu memang dengan kita punya hutang itu membuat kita sadar gitu kan, oh ternyata banyak yang nggak baiknya loh misalnya gitu ya. Jadi disitulah cara Allah kita mungkin diludesin, maksudnya diludesin apa ya? Dibikin nol gitu ya, di dalam titik nol ya. Kadang Allah itu Iya. maha baik Mulai ya. baru ya Bun ya. Gitu dibikin maaf aja mungkin ya, maaf suami di PHK ya, sampai kita tuh ya Allah kok begini amat ya berumah tangga gitu, kayak Bunda Anti
alhamdulillah nikah udah 20 tahun gitu ya. Jadi ya memang jujur aja gitu ya, namanya roda roda berputar kan nggak selalu di atas, pasti dia ada di bawah gitu. Jadi ya itulah yang cara Allah itu memang membersihkan harta yang telah maaf mungkin ada yang tidak baik ya kan. Dengan membersihkan itu membuat Bunda Anti tersadar, oh ternyata Allah baik ya gitu. Kenapa kita suruh dinolin gitu, titik nol. Tapi di situ yang terjadi adalah hidup kita jadi sederhana gitu. Jadi yang dibutuhkan itu bukan keinginan tapi kebutuhan. Kebutuhan kita itu mampunya cuman ya udah, kalau memang kita saat ini memang kebutuhan kita hanya cukup belanja di sembako di Ucok, ya udah beli di Ucok aja gitu. Ngapain kita harus beli di supermarket yang harus dengan maaf dengan harus beli ini padahal kebutuhan kita cuma cukup beli yang kita butuhkan gitu. Jadi akhirnya terjadi apa, hidup sederhana. Jadi dengan kita melepas hutang ya enggak, kita dibikin titik nol, dibikin ya maaf ya mungkin cara Allah gitu ya, meludeskan setiap apapun yang kita punya gitu dengan di apa ya, di benar-benar dibersihin lah intinya gitu ya. Disitulah hidup kita jadi sederhana. Dengan kita hidup sederhana akhirnya kita bisa mengembangkan bisnis gitu. Nah dikembangkan bisnis ini jadi ya sesuai kayak tadi Bunda Mena, yang mampunya yang home care ya home care gitu ya. Nanti kan akhirnya yang kayak tadi suaminya nyari yang murah-murah, maksudnya apa ya, sesuai kebutuhannya aja. Kebutuhannya memang nggak perlu yang bagus, misalnya yang penting bisa dipakai ya udah pakai. Dan yang paling penting ya itu sedekah ya. Dengan kita bersedekah ya, dengan kita berbagi, Allah akan lipatkan berkali-kali lipat. Dan doa ibu yang paling penting juga itu. Bunda siapa tadi nanya tuh, jadi panjang Bunda nanti. Ya yang pertama tadi bertobat ya, kita lepasin janji, saya nggak mau punya utang lagi, stop. Nah ya, yang kedua yaitu tadi ya, kita mungkin di titik nol, dibikin sama Allah untuk dibersihin harta-harta kita. Jadi kita harus istighfar ya, sabar gitu ya. Dan yaitu kita harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan ya, hidup sesederhana mungkin gitu ya. Dan yang paling penting ya tadi ya, kita kembangkan bisnis seadanya, mulai dari yang paling mudah aja. Kita mampunya cuma home care ya home care, kita mampunya di rumah ya dengan apa adanya aja gitu kan. Nanti kan berproses ya. Dan yang paling penting tadi doa ibu dan sedekah. Wah, itulah keren. Mantap, keren. Oh iya, dan menambahkan juga Bun, sebenarnya juga di awal-awal kita buka onsite juga kita nggak langsung dapat kontrakan yang mewah, lega gitu, nyaman untuk pasien, enggak Bun. Jadi kontrakannya itu banyak tikus. Terus udah gitu airnya susah Bun. Jadi ketika 12 bulan kita ngontrak, 6 bulannya itu kita nggak ada air di sana. Sedangkan usaha kita berhubungan dengan air. Untung rumah mama deket, akhirnya kita nyelang dari rumah mama, beli selang yang panjang untuk masuk ke kolam Bun. Bayangin itu sepanjang apa selangnya. Terus jadi memang rumahnya juga udah rapuh atasnya. Jadi memang kita juga di awal-awal kontrakan memang kita cari yang murah supaya cukup untuk budget kita gitu. Jadi nggak memaksakan untuk yang mahal gitu. Betul. Iya, betul Bunda. Berproses, namanya berproses ya Bunda ya. Proses itu Karena indah kalau sayang. kita menikmati, nah betul, kalau kita menikmati prosesnya, insya Allah hasilnya pun kita nikmatin ya Bun. Iya betul Bun. Bunda Nah, lagi merasakan nih, Bun, lanjut. membangun 2018 EBSCO 3 tahun memang berjuang. 2 tahun lah berjuang, 2 tahun berjuang ya. Di tahun ketiga tuh kita udah mulai ada di tahun ketiga kita udah mulai ada sedikit harapan gitu ya. Maksudnya kita udah mulai tarik napasnya enak gitu. Tapi memang 2 tahun itu memang penuh proses. Jadi ya nikmatin aja deh prosesnya, jangan pernah terlalu pengen buru-buru gitu. Biar jangan mengeluh juga ya Bun. biar akarnya kuat. Kalau akarnya nggak kuat nanti gampang goyahnya lagi, lebih parah lagi gitu ya. Tapi kalau di awal kita udah berproses indah, nah insya Allah jadi kuat nanti, akarnya kuat. Pada saat banyak hembusan angin kencang ya insya Allah kita jadi lebih banyak bersabar gitu.